Terkadang, keputusasaan membawa manusia ke tempat-tempat yang tak terbayangkan. Ikuti kisah mendebarkan ini, di mana keinginan mendesak untuk memiliki anak membawa sepasang suami istri ke hadapan siluman ular yang besar. Halo para penonton setia channel kami. Sebelum kita menyelami kisah misterius kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik bel notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari kami. Sudah siap merasakan ketegangan? Mari kita mulai. Di lereng sebuah gunung yang hijau, sebuah desa kecil terhampar tenang dengan rumah-rumah bambu yang beratapkan daun rumbia. Anak-anak desa mengisi hari mereka dengan bermain di tepi sungai yang berkilauan. Airnya jernih menampakkan batu-batu halus di dasarnya. Matahari pagi memancarkan sinar hangatnya, menari di permukaan air yang mengalir perlahan. Di sini, dua sahabat, Wira dan Dayu, mengukir nasib mereka dengan rencana yang berani dan penuh resiko untuk mengungkap misteri yang telah lama menyelimuti desa mereka, legenda siluman ular besar yang dikatakan menghuni sungai tersebut. Wira, seorang pemuda pemberani dengan rambut gelap yang selalu terikat rapi, dan Dayu, gadis cerdas dengan mata tajam yang selalu berkilau penuh rasa ingin tahu, duduk di bawah pohon besar di tepi sungai. Pohon tersebut, yang usianya jauh lebih tua daripada siapapun di desa, menjadi saksi bisu pertemuan penting ini. Di hadapan mereka, terbuka peta kuno yang sudah lusuh di beberapa lipatannya dan buku catatan tebal yang berisi catatan tentang berbagai pertemuan dengan siluman ular dari generasi ke generasi. Mereka serius memetakan rute yang akan mereka ambil dan strategi untuk menghadapi makhluk legendaris tersebut. Wira, dengan tangan yang terampil, mengatur isi ransel kulitnya, memastikan bahwa segala perlengkapan penting, tali yang kuat, senter tahan air, dan makanan cukup untuk beberapa hari, terkemas dengan baik. Dia juga membawa beberapa perangkap kecil, bukan untuk siluman, tapi untuk mengamankan area sekitar tempat kemah mereka dari hewan-hewan liar yang mungkin mendekat. Dayu, di sisi lain, mengisi botol-botol kecil dengan bubuk-bubuk herbal dan ramuan tradisional yang dia pelajari dari neneknya, percaya bahwa mereka mungkin berguna untuk mengatasi gigitan atau luka. Penduduk desa, tua dan muda, berkumpul untuk melihat dua pahlawan muda mereka berangkat. Mereka membawa raut wajah yang penuh kekhawatiran dan harapan. Para orang tua memberikan nasihat terakhir mereka, sementara anak-anak berlarian mengelilingi Wira dan Dayu, berteriak semangat. Beberapa ibu memberikan jimat kecil, yang dipercaya dapat melindungi mereka dari roh jahat dan malapetaka. Seorang dukun desa, seorang pria tua dengan rambut putih yang mengalir hingga bahunya, menghampiri mereka, memberikan berkah dengan asap dupa yang wangi. Ia menasehati mereka untuk selalu menghormati alam dan semua makhluk yang ada di dalamnya, termasuk siluman ular yang mungkin lebih tua dan lebih bijak daripada sungai itu sendiri. Setelah semua persiapan selesai, Wira dan Dayu mengambil langkah pertama menuju sungai, merasakan beban tanggung jawab yang berat namun juga semangat petualangan yang menggebu. Mereka berjalan melewati tanaman-tanaman hijau yang tumbuh subur di sisi sungai, menginjak tanah yang lembab, merasakan dedaunan yang basah di tangan mereka saat mereka mendorongnya ke samping. Matahari terus naik, menerangi jalur mereka yang akan membawa mereka lebih dalam ke misteri yang telah lama menjadi bagian dari sejarah desa mereka. Dengan setiap langkah, desas-desus sungai menjadi lebih nyaring, seakan-akan mengundang mereka untuk mengungkap semua rahasia yang tersembunyi di balik aliran airnya yang tenang. Ini bukan hanya perjalanan fisik melintasi hutan dan sungai, tetapi juga perjalanan spiritual, mencari jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab selama berabad-abad. Menit ke-6 dimulai saat Wira dan Dayu melanjutkan langkah mereka menuju bagian sungai yang lebih terpencil. Sungai itu meliuk melalui hutan yang rindang. Cahaya matahari yang menembus kanopi pohon-pohon besar menciptakan mozaik cahaya dan bayangan di permukaan air yang berkilau. Di sepanjang tepiannya, batu-batu besar tersusun rapi, dibasahi oleh air yang terus-menerus mengalir.
Di sini, jauh dari kehidupan desa, suara alam menjadi lebih jelas. Kicauan burung, gemericik air, dan sesekali suara binatang kecil yang bergerak di balik semak. Saat mereka berjalan, Dayu menunjuk ke sebuah jejak di tepi sungai. Jejak besar yang tidak seperti biasanya. Pola dan ukuran jejak tersebut sangat besar, memperlihatkan ciri khas yang diyakini sebagai milik siluman ular besar. Jejak itu tercetak dalam lumpur yang masih basah, menandakan bahwa makhluk itu mungkin baru saja lewat beberapa jam sebelumnya. Wira mengambil foto jejak tersebut dengan kamera kecil yang dibawanya, berusaha untuk mendokumentasikan setiap bukti yang mereka temukan. Mereka mengikuti jejak itu sejauh yang mereka bisa, tetapi jejak tersebut akhirnya menghilang di tepi sungai di mana tanah menjadi lebih keras dan batu-batu besar menggantikan lumpur. Sebagai persiapan untuk malam, mereka memilih tempat di tepi sungai di bawah sinar bulan purnama. Tempat ini terpilih karena posisinya yang strategis dengan pandangan luas ke sungai dan hutan di seberangnya, serta cukup terbuka untuk memungkinkan cahaya bulan menyinari area tersebut. Wira dan Dayu mendirikan tenda kecil yang mereka bawa dan menyiapkan api unggun dari ranting-ranting kering yang mereka kumpulkan di sekitar. Api unggun yang kecil tapi hangat memberikan sedikit kelegaan di tengah dinginnya malam di hutan. Mereka duduk mengelilingi api, makan malam dari bekal yang mereka bawa, sambil mendengarkan suara alam yang semakin intens di kegelapan. Cahaya bulan yang terang menerangi sungai, menciptakan suasana yang mistis dan menegangkan. Wira dan Dayu menghabiskan waktu sejenak untuk berdiskusi tentang legenda yang mereka dengar sejak kecil, mengkaji ulang setiap detail yang mereka tahu tentang siluman ular. Dayu membuka buku catatannya, membaca catatan lama yang ditulis oleh penduduk desa generasi sebelumnya, mencari petunjuk atau pola yang mungkin mereka lewatkan. Sesekali, suara yang tidak dapat dijelaskan terdengar dari arah sungai, membuat mereka berdua tegang dan waspada. Suara gemericik air tercampur dengan suara lain yang lebih rendah dan tidak teratur, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Malam semakin larut, dan kedua sahabat itu memutuskan untuk tidur, meski dengan perasaan waspada yang tinggi. Tenda yang mereka dirikan cukup nyaman, memberikan perlindungan dari angin malam yang sejuk. Namun, tidur mereka tidak nyenyak. Wira terbangun beberapa kali, telinganya menangkap setiap suara kecil. Di satu titik, dia yakin mendengar desis yang panjang dan rendah dari arah sungai. Sebuah suara yang dia tidak bisa mengaitkannya dengan hewan biasa. Mereka tetap di dalam tenda, mencoba untuk tetap tenang, meskipun hati mereka berdebar kencang, mengetahui bahwa malam itu mungkin akan menjadi malam yang panjang dan penuh misteri. Dengan setiap menit yang berlalu, rasa penasaran dan kecemasan Wira dan Dayu bertambah. Mereka tahu bahwa petualangan yang mereka mulai bukan hanya tentang menemukan siluman ular besar, tetapi juga tentang menghadapi ketakutan mereka sendiri dan mempelajari lebih dalam tentang dunia misterius yang selama ini hanya menjadi bagian dari cerita rakyat desa mereka. Kedua sahabat itu, meski dengan perasaan yang bercampur antara takut dan terpesona, siap untuk mengungkap misteri yang telah lama menyelimuti sungai dan hutan di lereng gunung itu. Pagi hari membawa kabut tebal yang menyelimuti sungai, mengubah pemandangan menjadi dunia yang ethereal dan misterius. Cahaya matahari yang mulai menembus kabut menciptakan siluet dramatis dari pohon-pohon dan semak belukar. Wira dan Dayu, setelah mengumpulkan peralatan mereka, melanjutkan eksplorasi lebih dalam ke hutan yang lebat. Mereka mencari tanda-tanda lebih lanjut dari keberadaan siluman ular yang legendaris, bergerak dengan hati-hati di antara dedaunan basah dan tanah yang lembab. Saat mereka mendekati sebuah area dengan batu-batu besar yang tersebar di sekitar, Dayu menemukan sebuah pembukaan kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Pembukaan itu tampak sebagai mulut gua yang gelap dan mengundang. Mereka berhenti, menilai situasi sebelum memasuki gua, merasakan hawa dingin yang menerpa wajah mereka dari dalamnya. Wira, dengan senter di tangan,
memimpin jalan memasuki gua yang sempit dan gelap tersebut. Di dalam gua, udara terasa lembab dan dingin. Dinding gua penuh dengan formasi batu kapur yang mengesankan, stalaktit dan stalagmit bercampur membentuk struktur alami yang unik. Senter mereka hanya mampu menerangi sebagian kecil dari kegelapan yang menyelimuti ruang dalam gua. Dayu mengambil catatan dari dinding-dinding gua yang tampaknya memiliki goresan atau simbol yang mungkin adalah petunjuk dari keberadaan siluman ular besar. Mereka berdua bergerak lebih dalam, hati-hati terhadap setiap langkah yang mungkin memicu runtuhan kecil atau mengganggu habitat alami gua tersebut. Tiba-tiba, suara gemericik air terdengar dari kedalaman gua. Mereka mengikuti suara itu, menemukan aliran air bawah tanah yang mengalir perlahan melalui gua. Suara air itu menambah kesan mistis dan menenangkan sekaligus menegangkan. Cahaya senter mereka menangkap kilauan sesuatu yang bergerak di dalam air, sebuah kilatan yang terlalu besar dan terlalu cepat untuk menjadi ikan. Ketika mereka mendekati sumber suara, kilauan itu tiba-tiba muncul kembali, kali ini lebih dekat. Hati mereka berdebar kencang saat mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di dalam gua tersebut. Dalam keheningan yang mendadak, suara besar dan berat terdengar mendekat dari kegelapan. Insting survival mereka terpicu, Wira dan Dayu merapatkan barisan, siap menghadapi apapun yang mungkin muncul dari kegelapan. Tanpa peringatan, siluman ular besar muncul dari balik batu besar di gua. Muncul dengan tiba-tiba, makhluk legendaris itu berada tepat di depan mereka. Matanya yang besar dan bercahaya menatap langsung ke arah mereka. Tubuhnya yang panjang dan besar melilit bebatuan. Sisiknya berkilau dalam cahaya senter, menunjukkan warna yang memukau dan menakutkan. Wira dan Dayu terpaku di tempat, napas mereka tertahan. Senter di tangan Wira bergetar sedikit karena gugup. Dalam konfrontasi ini, waktu seakan berhenti. Siluman ular tidak langsung menyerang, melainkan mengamati mereka dengan mata yang menunjukkan kecerdasan dan mungkin rasa ingin tahu. Dayu mengumpulkan keberaniannya, berbicara kepadanya dengan suara yang gemetar namun jelas, mencoba untuk menunjukkan bahwa mereka tidak datang dengan niat buruk. Wira, sementara itu, tetap waspada. Senter tetap terarah pada siluman, siap untuk bertindak jika situasi menjadi berbahaya. Saat Dayu berbicara, suaranya menggema di dinding gua, dan siluman ular tampaknya mendengarkan. Tidak ada serangan yang terjadi, sebaliknya, suasana tegang perlahan berubah menjadi pertemuan yang penuh ketegangan namun terkendali. Siluman ular, dengan gerakan yang lambat dan hati-hati, mundur ke dalam bayangan, membiarkan mereka berdua dengan banyak pertanyaan dan hati yang masih berdebar kencang. Dengan napas yang masih terengah-engah, Wira dan Dayu saling pandang, menyadari bahwa mereka baru saja mengalami pertemuan yang akan mengubah pemahaman mereka tentang legenda desa selamanya. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya bisa menjadi kunci untuk benar-benar memahami makhluk misterius ini dan mungkin bahkan memenangkan kepercayaannya. Setelah siluman ular besar mengundurkan diri ke dalam bayangan gua, Wira dan Dayu mengambil beberapa saat untuk menenangkan diri dan mengatur napas mereka. Mereka saling bertukar pandangan, mata mereka masih lebar karena kejutan dan adrenalina yang belum sepenuhnya reda. Keduanya menyadari bahwa momen ini mungkin merupakan titik balik dalam pencarian mereka, bukan hanya dalam mencari jawaban atas legenda, tetapi juga dalam memahami hubungan antara desa dan alam sekitarnya. Saat mereka berdua mendekati tempat di mana siluman ular terakhir terlihat, mereka melihat sesuatu yang tidak mereka perhatikan sebelumnya dalam kegelapan. Cahaya senter yang mereka arahkan ke dinding gua mengungkapkan lukisan dinding dan simbol kuno yang terukir di batu. Gambar-gambar tersebut menampilkan adegan-adegan yang menggambarkan manusia dan ular dalam berbagai interaksi, beberapa tampak bersahabat, lainnya terlihat konflik. Dayu, yang memiliki kecakapan dalam memahami simbol kuno, mulai menginterpretasikan gambar-gambar tersebut,
menyadari bahwa mereka mungkin menceritakan asal-usul siluman ular dan hubungannya dengan penduduk asli. Dengan hati-hati, mereka berdua mendokumentasikan temuan mereka. Wira menggunakan kamera untuk mengambil gambar setiap detail, sementara Dayu mencatat interpretasinya di buku catatannya. Keduanya merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap tempat yang mereka masuki, sebuah gua yang jelas memiliki nilai sejarah dan spiritual yang signifikan bagi desa mereka. Saat mereka melanjutkan eksplorasi gua, mereka menemukan lebih banyak bukti keberadaan dan kehidupan siluman ular. Mereka menemukan artefak-artefak kuno, seperti perhiasan yang terbuat dari batu dan kerang, alat-alat batu, dan bahkan sisa-sisa apa yang tampaknya adalah persembahan, buah-buahan kering dan kacang-kacangan yang sudah sangat tua. Semua ini terkumpul di sebuah ruang di dalam gua yang tampaknya digunakan sebagai tempat pemujaan atau persembahan. Wira dan Dayu juga menemukan sumber air di dalam gua, sebuah mata air kecil yang airnya jernih dan dingin. Di sekitar mata air itu, mereka melihat lebih banyak simbol dan artefak, menunjukkan bahwa tempat ini pernah digunakan untuk ritus-ritus yang berkaitan dengan air dan kesuburan. Air dari mata air itu tampaknya memainkan peran penting dalam keberlangsungan hidup dan spiritualitas desa sejak zaman dahulu. Setelah menghabiskan beberapa jam di dalam gua, mereka memutuskan untuk kembali ke desa dengan bukti dan temuan mereka. Mereka berjalan kembali melewati hutan yang kini tampak kurang menakutkan di bawah sinar matahari sore yang hangat. Pembicaraan mereka penuh dengan spekulasi tentang apa yang mereka temukan, bagaimana ini akan mengubah pemahaman mereka tentang siluman ular, dan bagaimana mereka bisa berbagi informasi ini dengan penduduk desa. Saat mereka mendekati desa, perasaan keduanya campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan. Mereka bersemangat untuk menceritakan temuan mereka tetapi juga khawatir tentang bagaimana penduduk desa akan bereaksi. Apakah mereka akan takut? Atau apakah mereka akan menerima penjelasan baru tentang siluman ular sebagai bagian dari warisan mereka? Mereka mencapai desa saat matahari hampir terbenam. Langit diwarnai dengan rona jingga dan merah yang menakjubkan, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk akhir dari hari yang panjang dan penuh penemuan. Mereka disambut dengan tatapan penasaran dan harap dari penduduk desa yang telah menunggu kepulangan mereka dengan penuh kecemasan. Wira dan Dayu sekarang berdiri di tengah desa, bersiap untuk menceritakan kisah mereka, tidak hanya sebagai pemberani tetapi sebagai pembawa pengetahuan baru yang mungkin saja mengubah seluruh dinamika desa selamanya. Saat Wira dan Dayu memasuki lingkaran desa, matahari terbenam menyebarkan cahaya emasnya, melukis langit dengan warna-warna hangat yang mencerminkan perasaan harapan dan kegembiraan. Penduduk desa, yang telah menunggu dengan penuh antisipasi, mendekat, mata mereka penuh tanya. Wira memulai dengan menunjukkan foto-foto yang mereka ambil dari gua, sementara Dayu dengan cermat menjelaskan makna simbol dan artefak yang mereka temukan. Mereka mengatur pertemuan di balai desa, tempat semua penduduk berkumpul untuk mendengarkan kisah mereka. Dayu membuka dengan cerita tentang perjalanan mereka ke dalam gua, penemuan simbol-simbol kuno dan interaksi mereka dengan siluman ular. Dia menjelaskan bahwa gambar-gambar dan artefak yang ditemukan menunjukkan bahwa siluman ular, yang selama ini dianggap sebagai makhluk yang perlu ditakuti, sebenarnya adalah bagian dari sejarah dan budaya desa yang kaya. Wira melanjutkan dengan menceritakan tentang pengalaman mereka saat bertemu langsung dengan siluman ular. Dia menjelaskan bagaimana mereka sempat merasa takut tetapi kemudian menyadari bahwa siluman ular tidak menunjukkan tanda-tanda agresivitas. Malahan, siluman itu menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap keberadaan mereka. Mungkin, katanya lembut, siluman itu hanya menjaga gua dan sumber air yang ada di dalamnya, tempat yang telah menjadi pusat spiritual dan kehidupan bagi desa kita selama berabad-abad.
Dayu menambahkan bahwa simbol-simbol yang ditemukan di dinding gua dan sekitar mata air menunjukkan bahwa penduduk desa kuno mungkin memiliki hubungan yang harmonis dengan siluman ular. Mereka mungkin memandangnya sebagai pelindung, bukan pengganggu, ya katanya. Dan mungkin kita harus mulai memandangnya dengan cara yang sama. Diskusi ini membuka mata banyak penduduk desa. Beberapa orang tua desa yang sebelumnya hanya mendengarkan legenda dari generasi ke generasi, kini mengangguk-angguk penuh pemahaman. Anak-anak duduk di lantai, mata mereka terbuka lebar mendengarkan cerita yang hampir terdengar seperti dongeng. Beberapa dari mereka, yang biasanya takut mendekat ke sungai, kini terlihat lebih tenang dan bahkan penasaran. Dengan semangat baru, Wira dan Dayu menyarankan bahwa desa bisa memanfaatkan gua sebagai tempat pembelajaran dan pelestarian. Kita bisa membuat jalur setapak ke gua untuk pendidikan alam bagi anak-anak desa, usul Wira. Dan kita dapat memulai program pelestarian untuk menjaga sungai dan gua, yang keduanya adalah warisan berharga yang harus kita lindungi. Ide-ide ini disambut baik oleh kepala desa dan para pemimpin komunitas. Mereka berdiskusi tentang cara terbaik untuk mengintegrasikan gua ke dalam kehidupan desa tanpa mengganggu habitat siluman ular. Dayu menawarkan untuk memimpin tim kecil untuk mengawasi dan memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu gua atau siluman ular selama proses integrasi ini. Saat pertemuan di balai desa berakhir, banyak penduduk desa mendekati Wira dan Dayu, mengucapkan terima kasih atas keberanian dan dedikasi mereka. Anak-anak berlarian di sekitar, berbicara antusias tentang siluman ular dan gua misterius yang kini menjadi bagian dari realitas mereka, bukan hanya cerita sebelum tidur. Hari itu berakhir dengan perasaan kolektif kepuasan dan harapan baru. Desa yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang takut dan legenda kini melihat masa depan dengan pandangan yang lebih luas dan inklusif. Langit yang semula jingga kini telah berubah menjadi biru gelap, dan bintang-bintang mulai bermunculan, seakan-akan menyetujui perubahan yang telah terjadi di hati dan pikiran setiap penduduk desa. Momentum baru tercipta dalam desa setelah pertemuan di balai desa. Keesokan harinya, Wira dan Dayu, bersama dengan beberapa sukarelawan dari desa, mulai merancang jalur setapak ke gua. Mereka bekerja dengan penuh semangat, memastikan bahwa jalur tersebut ramah lingkungan dan tidak mengganggu ekosistem sekitar. Anak-anak desa yang antusias juga terlibat, membantu membersihkan jalur dari ranting dan batu, belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian alam sembari bermain. Wira mengadakan sesi workshop tentang kehidupan liar dan ekosistem sungai untuk penduduk desa, khususnya anak-anak. Dengan menggunakan model sederhana dan gambar yang mereka ambil dari gua, ia menjelaskan tentang berbagai spesies yang hidup di dan sekitar sungai serta gua, termasuk cara-cara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan sungai. Dayu, di sisi lain, fokus pada pendidikan tentang sejarah dan mitos lokal, menggali lebih dalam makna spiritual dan kultural dari gua dan siluman ular, menjelaskan bagaimana kedua elemen ini secara historis telah membentuk identitas dan tradisi desa. Dalam beberapa minggu, jalur setapak tersebut selesai. Pembukaan resmi jalur ini diadakan dengan upacara kecil yang dipimpin oleh dukun desa. Ia memberkati jalur dan semua yang hadir, memohon perlindungan dari siluman ular dan roh alam lainnya untuk semua yang akan menggunakan jalur tersebut. Upacara tersebut dihadiri oleh hampir semua penduduk desa, termasuk orang tua yang membawa cerita lama untuk dibagikan, dan anak-anak yang tidak sabar ingin menjelajah lebih jauh. Keterlibatan desa tidak berhenti pada penciptaan jalur. Sebuah program pelestarian dimulai, dengan rotasi sukarelawan untuk membersihkan sungai dan memantau kondisi gua. Dayu mengorganisir tim yang terdiri dari penduduk desa yang berminat untuk belajar lebih banyak tentang konservasi. Mereka mendokumentasikan flora dan fauna, mencatat perubahan dalam ekosistem,
dan mengembangkan materi edukasi untuk disebarkan tidak hanya di desa tetapi juga di sekolah-sekolah di kota terdekat. Materi tersebut mencakup pentingnya keberlanjutan dan bagaimana kehidupan desa yang sehat bergantung pada kelestarian alam sekitarnya. Program-program ini memberikan dampak positif yang luas. Penduduk desa, yang sebelumnya hanya sedikit yang memahami pentingnya ekologi, kini menjadi advokat lingkungan yang antusias. Anak-anak yang terlibat dalam proyek ini tumbuh dengan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan mereka yang lebih besar dari sebelumnya. Sekolah-sekolah di kota terdekat mulai mengunjungi desa sebagai bagian dari trip edukasi mereka, dan gua, yang pernah dianggap sebagai tempat yang menakutkan, sekarang dihargai sebagai sumber pembelajaran dan keajaiban alam. Hari itu, saat matahari terbenam dan langit kembali diwarnai dengan palete jingga dan merah, Wira dan Dayu duduk di tepi sungai, tempat mereka dulu memulai perjalanan ini. Mereka menatap ke arah sungai yang kini dipenuhi suara anak-anak desa yang bermain, tertawa, dan belajar. Sungai itu tidak lagi hanya menjadi sumber air atau tempat bermain. Itu adalah jantung desa yang kesehatannya sangat penting bagi kehidupan mereka semua. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, desa tidur dengan damai. Perubahan yang mereka inisiasi tidak hanya mengubah persepsi mereka tentang siluman ular atau sungai, tetapi juga bagaimana mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari dunia yang lebih besar. Dengan pengetahuan dan praktik baru yang diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, mereka merasa lebih terhubung, tidak hanya dengan sejarah dan tradisi mereka, tetapi juga dengan lingkungan alam yang telah mereka pelajari untuk melindungi dan menghargai. Cerita siluman ular yang pernah membuat anak-anak desa bersembunyi di balik ibu mereka, kini menjadi cerita tentang koeksistensi, penghormatan, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe jika kamu menyukai video kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.